Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aisyah, seorang gadis muda yang lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil yang terpencil, adalah anak satu-satunya dari pasangan Zainal dan Zulaiha. Mereka hidup sederhana, penuh kehangatan meskipun dengan segala keterbatasan. Aisyah sangat dekat dengan ibunya, Zulaiha, yang selalu mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang. Meskipun hidup di bawah garis kemiskinan, mereka selalu merasa cukup. Aisyah, dengan mata yang cemerlang dan senyuman yang tulus, memiliki impian besar. Ia bercita-cita menjadi seorang dokter, untuk bisa membantu orang-orang di desanya yang seringkali kekurangan akses ke perawatan medis. Sejak kecil, ia selalu mengagumi keteguhan hati ibunya yang sabar menghadapi segala cobaan. Zulaiha adalah seorang wanita yang tegar, meskipun hidup mereka penuh dengan perjuangan. Namun, kehidupan Aisyah mulai berubah sejak ia duduk di bangku SMA. Sebagai seorang remaja yang cerdas, ia sering mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke kota. Keputusan itu sempat membuat ibunya khawatir, tapi Zulaiha tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik untuk Aisyah mewujudkan impiannya. Dengan berat hati, Zulaiha melepaskan anaknya untuk pergi jauh, meninggalkan desa yang telah menjadi rumah mereka. Aisyah tiba di kota dengan penuh semangat, berharap untuk mengejar mimpinya. Di sana, ia tinggal di sebuah kos sederhana dan mulai beradaptasi dengan kehidupan baru yang jauh dari orang tuanya. Meskipun ada kesulitan, Aisyah selalu mengingat pesan ibunya, "Kemanapun kamu pergi, jangan pernah lupakan siapa dirimu. Jadilah gadis yang selalu penuh kasih." Hari demi hari, Aisyah bekerja keras. Di pagi hari, ia belajar dengan tekun di kampus, dan di malam hari, ia bekerja paruh waktu di sebuah restoran untuk mencukupi kebutuhan hidup. Setiap kali ia merasa lelah, Aisyah akan menulis surat kepada ibunya, mengabarkan segala perkembangan hidupnya. Zulaiha selalu membalas surat-surat itu dengan kata-kata yang penuh doa dan harapan. Namun, suatu hari, Aisyah menerima kabar yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Ibunya, Zulaiha, jatuh sakit parah. Meskipun sudah dibawa ke beberapa rumah sakit di desa, kondisi ibunya tidak membaik. Dokter mengatakan bahwa ibunya mengidap penyakit yang sangat jarang, dan hanya ada sedikit harapan untuk sembuh. Aisyah terdiam saat membaca surat yang datang dari kampung halamannya. Air mata menetes di pipinya, membasahi surat itu. Dalam kesedihannya, ia merasa sangat terasing, jauh dari ibu yang selalu menjadi penopang hidupnya. Aisyah ingin segera pulang, tapi biaya perjalanan dan keadaannya yang tengah menuntut untuk belajar, membuatnya terjebak dalam dilema yang sulit. Saat malam tiba, Aisyah duduk sendiri di kamar kosnya, menatap langit yang kelam. Dalam hatinya, ia berdoa agar ibunya bisa bertahan. Ia merasa begitu tak berdaya, jauh dari ibu yang telah mengajarkan segala nilai kehidupan. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada yang lebih penting saat itu selain ibunya. Dengan langkah yang berat, Aisyah memutuskan untuk segera pulang ke desa, meskipun dengan segala keterbatasan. Setibanya di desa, Aisyah berlari menuju rumah orang tuanya. Namun saat ia tiba, ia mendapati ibu yang sangat ia cintai sudah terbaring lemah di tempat tidur. Zulaiha tersenyum lemah melihat kedatangan anaknya. "Aisyah, kamu datang," ucapnya dengan suara yang sangat pelan. Aisyah duduk di samping ibunya, menggenggam tangan Zulaiha dengan erat. Ia merasa dunia ini begitu gelap. Selama bertahun-tahun, ia berusaha keras untuk meraih impian menjadi dokter. Namun kini semua impian itu terasa begitu jauh, terhimpit oleh kenyataan pahit ini. Aisyah memandang wajah ibunya, dan melihat seberapa banyak perubahan yang terjadi. Wajah yang dulu selalu cerah, kini tampak pucat dan lelah. "Aisyah, maafkan ibu, ya. Ibu sudah tidak bisa menemanimu lagi," kata Zulaiha dengan mata yang mulai meredup. Aisyah menatap ibunya dengan penuh rasa sayang. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar dari mulutnya, hanya air mata yang semakin deras. Kehilangan itu datang begitu cepat, menghantamnya dengan keras. Aisyah merasa hancur. Ia memeluk ibunya dengan erat,
berharap bisa memberikan kekuatan meskipun ia tahu bahwa waktu yang tersisa sudah sangat singkat. Ia tak pernah membayangkan bahwa momen ini akan datang begitu cepat. 1 minggu kemudian, Zulaiha menghembuskan nafas terakhirnya. Aisyah merasa kehilangan yang tak terlukiskan. Dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia merasa kesepian, terasing, dan tak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup tanpa ibu di sampingnya. Namun, di dalam kesedihannya, ia tahu bahwa ibunya ingin melihatnya sukses, dan itu adalah warisan terbesar yang harus ia jaga. Dengan air mata yang tak henti-hentinya mengalir, Aisyah memandang langit di atas kuburan ibunya. Di sana, di bawah tanah yang gelap, ibu yang telah mengasuhnya dengan penuh kasih sayang kini telah pergi. Namun, dalam hati Aisyah, cinta ibunya akan tetap hidup selamanya. Setelah pemakaman ibunya, Aisyah merasa hancur. Hidup seakan tak lagi memiliki makna. Ia kembali ke kota dengan perasaan kosong dan penuh kepedihan. Keberadaannya di sana tak lagi sama. Setiap sudut kota mengingatkannya pada ibunya. Bahkan ruangan kos yang semula penuh dengan semangat dan harapan kini terasa begitu sunyi. Aisyah mencoba untuk kembali melanjutkan kuliah. Namun rasa kehilangan yang mendalam membuatnya sulit untuk fokus. Di setiap ujian, dalam setiap pelajaran, ia merasa terpisah dari dunia ini. Setiap malam, ia merasa seperti melawan kesendirian yang datang begitu mendalam, seolah tak ada lagi yang peduli padanya. Bahkan saat dia melangkah ke kampus, ia hanya merasa hampa. Semua orang yang dulu ia anggap sahabat kini terasa jauh, dan ia lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Namun, suatu hari, saat Aisyah sedang berjalan di koridor kampus yang sepi, dia mendengar suara yang familiar, suara seorang wanita yang sedang berbicara dengan lembut. Suara itu membuatnya berhenti sejenak. Aisyah menoleh dan melihat seorang wanita muda berdiri di depan sebuah ruangan. Wanita itu tersenyum kepada Aisyah dengan tatapan penuh perhatian. "Maaf, apakah kamu Aisyah?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Aisyah sedikit terkejut, namun ia mengangguk ragu. "Iya, saya Aisyah. Ada apa?" Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ria, seorang mahasiswa senior yang kebetulan mendengar cerita tentang Aisyah dan kesulitan yang ia alami setelah kehilangan ibunya. Ria tahu betapa beratnya hidup tanpa seorang ibu, dan dia merasa ingin membantu. "Jika kamu butuh teman untuk berbicara atau hanya ingin keluar dari kesendirianmu, aku ada di sini, Aisyah," kata Ria dengan tulus. Aisyah merasa sedikit terkejut, namun juga merasa sedikit lega. Di tengah kesendirian yang begitu mendalam, Ria hadir sebagai seseorang yang bersedia mendengarkan. Aisyah merasa seperti ada secercah harapan yang menyentuh hatinya. Ria menawarkan dukungan tanpa syarat, dan perlahan, mereka mulai berbicara lebih sering. Ria membantu Aisyah untuk kembali menemukan semangatnya. Meskipun tak ada yang bisa menggantikan ibunya, Ria menawarkan persahabatan yang membuat Aisyah merasa lebih sedikit kesepian. Hari demi hari, Aisyah mulai merasakan sedikit perubahan dalam dirinya. Ia mencoba untuk kembali ke dunia akademis, meskipun seringkali perasaan kosong itu datang menghantui. Namun, saat melihat Ria yang selalu memberikan dorongan, Aisyah merasa sedikit lebih kuat. Ria, yang tak hanya memberi dukungan emosional tetapi juga membantu Aisyah menyusun jadwal belajar yang lebih teratur, memberikan sedikit kecerahan dalam hidup Aisyah yang kelam. Namun, meskipun begitu, rasa kehilangan itu masih menyakitkan. Aisyah terus berjuang untuk bangkit, tetapi setiap kali ia melihat anak-anak yang datang ke kampus bersama ibu mereka, hatinya terasa begitu perih. Begitu banyak kenangan indah bersama ibunya yang tak bisa kembali. Ia merindukan sentuhan lembut tangan ibunya, suara lembutnya yang selalu menenangkan, dan nasihat-nasihat yang selalu bijaksana. Waktu berlalu, dan Aisyah semakin berusaha keras untuk menahan kesedihannya. Ia bertekad untuk menyelesaikan kuliah dan meraih impiannya, meskipun tanpa kehadiran ibunya. Namun, terkadang, beban yang begitu berat sulit untuk dipikul seorang diri. Suatu malam, Aisyah duduk di samping jendela kamar kosnya, menatap bulan yang bersinar di langit yang gelap. Ia mengingat betul bagaimana ibunya selalu memandang langit saat ia merasa sedih. "Aisyah, kamu harus kuat. Jangan pernah menyerah,"
kata Zulaiha suatu malam. Kata-kata itu kembali terngiang di telinga Aisyah. Aisyah merasakan hatinya dipenuhi dengan rasa rindu yang tak terkatakan. Ia ingin berbicara dengan ibunya, berbagi semua perasaan yang kini membebaninya. Namun, hanya angin malam yang bisa ia dengar. Hatinya dipenuhi dengan keinginan yang tak bisa terwujud. Namun, pada saat itu, Aisyah juga menyadari sesuatu yang lebih dalam. Ibunya, meskipun telah meninggal, tidak pernah benar-benar pergi. Cinta dan ajaran ibunya hidup dalam dirinya, memberi semangat dan kekuatan. Mungkin, meskipun tubuh ibunya tak lagi ada, ruh ibunya tetap hidup dalam setiap langkah dan keputusan yang ia buat. Dengan tekad yang baru, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri untuk melanjutkan perjalanan hidupnya, untuk terus berjuang dan meraih impian yang telah ia buat bersama ibunya. Rasa sakit itu memang tidak akan hilang, tetapi Aisyah tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya demi ibu yang selalu percaya padanya. Waktu terus berjalan, dan Aisyah mulai menyadari bahwa hidup tidak bisa terus berjalan hanya dengan mengingat masa lalu. Tentu, rasa kehilangan itu tidak pernah benar-benar hilang, namun ia belajar untuk menghadapinya. Setiap pagi, Aisyah memulai hari dengan berdoa, berharap agar ibunya melihatnya dari sana, dan menginginkan yang terbaik untuk hidupnya. Dia tidak bisa lagi terpuruk dalam kesedihan. Di balik semua rasa sakit itu, ia merasa bahwa ibunya ingin dia menjadi lebih kuat. Selama beberapa bulan berikutnya, Aisyah melanjutkan kuliah dengan semangat yang baru. Meskipun masih ada hari-hari di mana perasaan sepi itu datang begitu kuat, ia berusaha untuk bertahan. Ria, yang semakin menjadi teman dekatnya, tidak hanya memberinya dukungan emosional tetapi juga motivasi untuk terus maju. Ria selalu mengingatkan Aisyah bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bentuk penghormatan terhadap ibunya yang telah mengajarkan tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak terbatas. Pada suatu pagi, saat Aisyah sedang duduk di perpustakaan universitas, dia menerima telepon dari kampung halamannya. Suara di ujung telepon itu adalah suara ayahnya, Zainal, yang terdengar lelah dan berat. "Aisyah, ada kabar buruk," kata Zainal dengan suara serak. "Kamu harus pulang secepatnya." Aisyah merasa jantungnya berhenti berdetak. "Ada apa, Ayah?" tanyanya dengan suara gemetar. "Ayah, sudah tidak bisa bertahan lagi, Aisyah. Penyakit yang Ayah derita semakin parah. Mungkin ini waktu terakhir kita bisa bersama," jawab Zainal, suaranya penuh dengan kesedihan dan keputusasaan. Aisyah merasa seakan dunia terhenti. Ayahnya, satu-satunya orang yang tersisa, kini berada dalam keadaan kritis. Tanpa berpikir panjang, Aisyah segera memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Seluruh dunia terasa berputar begitu cepat, dan ia merasa tidak siap untuk kehilangan ayahnya juga. Perjalanan Aisyah kembali ke kampung halamannya terasa seperti perjalanan panjang yang penuh kesedihan. Di sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan kata-kata ayahnya. Betapa banyak kenangan indah yang ia bagi bersama Zainal dan ibunya, dan betapa ia berharap bisa mengubah segalanya, bisa mencegah semua yang terjadi. Namun, ia tahu bahwa ada banyak hal di luar kendali manusia. Setibanya di rumah, Aisyah berlari ke samping ayahnya yang terbaring lemah di ranjang. Zainal, yang dulu begitu kuat, kini terlihat begitu rapuh. Wajahnya yang sudah tua tampak pucat, dan tubuhnya terbaring tak berdaya. Aisyah duduk di sampingnya, menggenggam tangan ayahnya yang dingin. Air mata kembali mengalir di pipinya. "Ayah, Ayah harus bertahan," katanya, suaranya serak karena menahan tangis. "Kamu harus bertahan untukku. Aku masih butuh Ayah." Zainal membuka matanya dengan susah payah dan melihat anak perempuannya yang sedang duduk di sampingnya. Senyumnya yang lemah terlihat seolah-olah ia mencoba memberikan kekuatan pada Aisyah meskipun dirinya sendiri dalam keadaan yang sangat rapuh. "Aisyah, kamu sudah menjadi gadis yang luar biasa. Ibu pasti sangat bangga melihatmu. Tapi, Ayah sudah lelah. Sudah saatnya Ayah pergi," kata Zainal dengan suara pelan. Aisyah menatap ayahnya dengan penuh keputusasaan. "Jangan pergi, Ayah. Aku masih butuh kamu. Kamu masih bisa melihat aku lulus kuliah, menjadi dokter,
seperti yang selalu ibu harapkan. Zainal menatapnya dalam-dalam, seolah mengukur kekuatan Aisyah. Aisyah, kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Ibu selalu berkata padaku bahwa kamu adalah anak yang penuh semangat. Kamu akan membuat impianmu jadi kenyataan. Bahkan jika aku tak ada lagi, kamu harus terus melangkah maju. Jangan pernah berhenti. Aisyah memeluk ayahnya dengan erat, merasakan betapa rapuh tubuh itu, dan betapa berat hatinya untuk melepaskan. Tapi dia tahu bahwa waktu untuk berpisah sudah sangat dekat. Ayahnya sudah tidak bisa lagi bertahan lama. Mereka berbicara sepanjang malam, mengingat kembali kenangan indah mereka, menceritakan harapan dan impian. Meski hati Aisyah terasa hancur, ia berusaha sekuat tenaga untuk menguatkan ayahnya. Keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Zainal menghembuskan napas terakhirnya. Aisyah merasa seperti dunia runtuh di atas kepalanya. Tidak hanya ibunya yang kini pergi, tetapi juga ayah yang selalu menjadi penopang hidupnya. Tanpa keduanya, Aisyah merasa sangat kosong, seakan-akan tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Namun, meskipun Aisyah merasa terpuruk dalam kesedihan yang sangat dalam, satu hal yang dia pelajari adalah bahwa cinta orang tua selalu hidup, meskipun mereka telah tiada. Cinta dan doa mereka akan terus menjadi cahaya yang membimbing langkahnya. Aisyah tahu bahwa meskipun dia kehilangan kedua orang tuanya, mereka selalu akan ada di hatinya, memberikan kekuatan untuk terus melangkah. Aisyah kini merasa hidupnya tak lagi memiliki arah yang jelas. Dua orang yang paling ia cintai telah pergi, meninggalkan luka yang dalam di hatinya. Kepergian ayahnya, Zainal, menyisakan kesepian yang lebih besar daripada sebelumnya. Ia merasa seperti terombang-ambing di lautan yang luas, tanpa kompas untuk menuntunnya kembali ke daratan. Semua impian yang ia bina bersama kedua orang tuanya kini terasa jauh, dan segala usaha yang telah ia lakukan seperti sirna begitu saja. Setiap hari, Aisyah bangun dengan perasaan hampa. Meskipun dia kembali ke kota untuk menyelesaikan kuliah, semangatnya hilang entah kemana. Ria, yang selalu setia mendampinginya, melihat perubahan besar dalam diri Aisyah. Temannya itu tidak lagi ceria dan penuh semangat seperti dulu. Ia sering terlihat melamun, kehilangan fokus saat kuliah, dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Namun, Ria tetap berusaha memberikan dukungan dan perhatian, walaupun ia tahu betapa sulitnya bagi Aisyah untuk bangkit. Aisyah, aku tahu kamu sangat sedih. Tapi ingat, mereka tidak akan pernah ingin melihatmu terpuruk seperti ini, kata Ria suatu malam, saat mereka duduk berdua di sebuah kafe kecil. Mereka pasti ingin kamu melanjutkan hidupmu dan mencapai semua impian yang kamu punya. Kamu sudah membuat mereka bangga, dan itu adalah warisan terbesar yang bisa kamu dapatkan. Aisyah menatap Ria dengan mata yang berkaca-kaca. Kata-kata itu begitu mengena, tapi ia merasa sulit untuk menerima kenyataan itu. Bagaimana bisa ia melanjutkan hidup tanpa orang tua di sampingnya? Bagaimana ia bisa mencapai semua impian itu tanpa dukungan mereka? Saya tahu, Ria. Tapi ini terlalu berat untuk saya. Mereka sudah tidak ada lagi. Dan saya merasa sendiri, jawab Aisyah dengan suara serak. Ria menggenggam tangan Aisyah dengan lembut. Kamu tidak sendirian, Aisyah. Aku ada di sini untukmu, dan kamu pasti bisa melewati ini. Mereka akan selalu ada di hatimu, memberi kekuatan, meskipun mereka tidak ada di dunia ini lagi. Aisyah mengangguk pelan, tetapi hatinya masih terasa begitu berat. Ia merasa tak ada lagi yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Semua kenangan indah bersama mereka kini hanya bisa ia simpan dalam ingatan. Setiap kali ia mencoba untuk bangkit, bayang-bayang ibu dan ayahnya selalu muncul, mengingatkannya akan kehilangan yang begitu besar. Namun, meskipun perasaan itu begitu menggerogoti, Aisyah mulai menyadari sesuatu yang penting. Dalam setiap langkah yang ia ambil, ada warisan yang diberikan oleh ibunya dan ayahnya, sebuah cinta yang tak pernah pudar, sebuah harapan yang tak pernah padam. Aisyah mulai mengerti bahwa meskipun mereka telah pergi, warisan itu tetap hidup dalam dirinya. Mereka telah menanamkan dalam dirinya semangat untuk terus maju, bahkan di tengah kesulitan yang paling berat sekalipun.
Pada suatu pagi yang cerah, Aisyah bangun dengan tekad baru. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Ia tidak bisa terus meratapi kehilangan, karena itu hanya akan membuatnya semakin tenggelam dalam kesedihan. Aisyah memutuskan untuk mengubah cara pandangnya, untuk melihat ke depan dan menghargai setiap detik yang ia miliki. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan lagi. Malam itu, Aisyah duduk di meja belajarnya, menatap buku-buku yang telah menunggu lama untuk dibuka. Tangan Aisyah mulai bergerak, membuka halaman demi halaman. Ia mulai belajar dengan tekun seperti yang ibunya ajarkan dulu. Ia ingin mencapai impian yang telah mereka impikan bersama. Bahkan jika hanya dengan mengenang setiap pelajaran hidup yang diberikan orang tuanya, Aisyah tahu bahwa ia bisa melangkah lebih jauh. Hari-hari pun berlalu, dan Aisyah kembali ke rutinitas kuliah dengan semangat yang lebih besar. Meskipun masih ada rasa kehilangan yang mengiris hati, ia belajar untuk menerima kenyataan dan bergerak maju. Ria tetap setia di sisinya, selalu memberikan dukungan tanpa henti. Kadang, mereka menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan dan hal-hal kecil yang dapat membuat hidup terasa lebih ringan. Suatu sore, saat Aisyah sedang berjalan menuju perpustakaan, ia melihat seorang anak kecil yang sedang duduk di bangku taman, memandang langit dengan penuh rasa ingin tahu. Anak itu tiba-tiba menoleh dan tersenyum padanya. "Mbak, kamu cantik," kata anak itu polos. Aisyah tersenyum kecil, merasa sedikit terhibur oleh kejujuran anak itu. "Terima kasih, adik," jawabnya, sebelum melanjutkan langkahnya. Namun, senyuman anak itu membuat Aisyah merenung. Ia sadar bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal sederhana yang bisa membawa kebahagiaan, meskipun terkadang ia merasa terperangkap dalam kesedihannya. Anak kecil itu, dengan senyum polosnya, mengingatkan Aisyah bahwa hidup ini harus dihargai, dan bahwa kebahagiaan bisa ditemukan dalam hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Dengan langkah yang lebih mantap, Aisyah melangkah menuju perpustakaan, menyadari bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Ia masih memiliki impian yang harus diwujudkan, dan ia tidak akan berhenti berjuang. Meskipun orang tuanya telah pergi, Aisyah tahu bahwa mereka akan selalu ada dalam hatinya, memberi kekuatan untuk melanjutkan hidup.